mungkin ya 5-8 tahun yang lalu lah terakhir saya mengajar bahasa C. Kalau di semester-semester sebelumnya pemrograman terstrukturnya itu saya isi dengan bahasa pemrograman Delphi ya. Karena di semester 1 di Alpro itu belajar Pascal, kemudian di struktur data juga belajar Pascal. Nah, di pemrograman terstrukturnya itu belajar Delphi karena struktur dasar dari bahasa Delphi itu adalah Pascal. Tapi untuk semester kali ini kita coba sedikit berbeda. Ya, kita gunakan bahasa C tapi kita belajar dari awal kembali ya, dari dasar tentang pemrograman bahasa C. Nah, untuk pertemuan kali ini, nah kita membahas sejarah dulu ya, pengenalan tentang bahasa C. Apa yang dimaksud dengan bahasa C, seperti apa sejarahnya, apa kegunaannya kita belajar bahasa C, walaupun mungkin sedikit banyak kita sudah bahas minggu lalu. Kemudian apa perbedaan mendasar ya antara bahasa C++ dengan bahasa C. Sebelum bahasa C++ itu kan ada bahasa C terlebih dahulu ya. Nah, jarak dari bahasa C ke C++ itu cukup jauh. Nah, itu seperti apa perbedaannya? Nah, itu yang akan kita coba bahas untuk hari ini. Kemudian di praktikumnya sendiri untuk jam 10 sebentar, nah itu hanya proses instalasi saja ya. Instalasi compiler dengan ide yang kita pakai untuk bahasa C-nya. Sekaligus mungkin ada tiga program yang kita coba buat, 3 contoh program sederhana sekali yang kita coba buat dengan menggunakan tools yang sudah kita install itu. Nah, kemudian ada satu tugas berkaitan dengan percobaan. Oke, nah itu yang akan kita bahas untuk pertemuan hari ini, baik untuk di teori maupun praktikumnya. Nanti saya kasih lihat untuk modul praktikumnya. Modul praktikumnya sendiri saya rubah dari apa yang saya sudah pernah buat beberapa tahun yang lalu, supaya kita mulai dari dasar ya, dimulai dari dasar. Karena tools yang berbeda pun berbeda dengan yang saya gunakan di beberapa tahun silam. Dengan yang ini ya, kalau yang ini ya kita gunakan tools yang kekinian. Kekinian. Yang super di Windows 10. Kalau yang lalu itu modelnya pakai Turbo C ya, pakai Turbo C, hampir sama persis seperti Pascal. Jadi menggunakan DOSBox untuk bisa menjalankan. Nah, ini kita gunakan tools yang berbeda ya. Compiler dengan idenya. Baik, kita masuk dulu ke pengertian tentang bahasa C ya. Bahasa C++ lebih spesifiknya. Jadi, bahasa pemrograman C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang bisa dipakai untuk membuat berbagai macam aplikasi atau biasa diistilahkan dengan General Purpose Programming Language. Kemudian pengembangan dari bahasa C sendiri. Jadi sebelum ada C++ itu sebelumnya itu ada yang disebut dengan bahasa C ya. Nah, C++ sendiri itu merupakan pengembangan dari bahasa C, tapi orang yang menciptakannya berbeda ya. Bahasa C itu dengan C++ itu dibuat oleh orang yang berbeda. Nah, bahasa C++ itu juga kadang disebut sebagai C with class. Nah, ini ciri khas dari C++. Ini karena perbedaan paling utama antara bahasa C dengan C++ itu adalah bahasa C++ itu sudah didukung ke pemrograman yang berbasis objek. Jadi pemrograman berbasis objek itu dia ciri khasnya itu memanfaatkan kelas. Jadi ada yang disebut kelas-kelas di dalamnya. Nah, bahasa C++ sendiri itu sudah mendukung pemrograman berbasis objek, sedangkan bahasa C itu belum ya. Nah, itu perbedaan paling mendasar itu. Jadi kenapa ada yang menciptakan bahasa C yang sumbernya diambil bahasa C++ yang sumbernya diambil dari bahasa C karena kebutuhan akan penggunaan objek, kebutuhan akan penggunaan objek yang sebelumnya belum bisa digunakan di bahasa C, sehingga dibuatlah bahasa C++. Nah, untuk pemrograman berbasis objek sendiri itu nanti kita akan tidak bahas terlalu jauh di sini ya, karena ada satu mata kuliah tersendiri untuk itu.
Pembahasannya luas itu kalau pemrograman berbasis objek. Nah, ya, makanya dia dijadikan sebagai satu mata kuliah tersendiri. Sebelum-sebelumnya sih yang mengampu itu, yang mengajar itu Pak Fajar, ya. Pak Fajar, kalau di TI, kalau di SI itu ada Pak Sofyan. Itu untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek. Jadi ada satu mata kuliah tersendiri nanti khusus untuk itu. Tapi di akhir dari pemrograman terstruktur mata kuliah ini, mungkin kita akan lihat sekilas saja seperti apa itu tentang bahasa pemrograman berbasis objek. Tapi yang perlu kalian pahami adalah perbedaan mendasar yang paling utama antara bahasa C dengan C++ itu adalah bahasa C++ itu sudah mendukung object oriented programming atau bahasa pemrograman yang berbasis objek, sedangkan bahasa C belum. Nah, itu perbedaan yang paling mendasar, itu dulu yang perlu kalian paham. Kemudian bahasa C++ karena dia termasuk ke dalam general purpose programming language, artinya bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk membuat berbagai macam aplikasi, maka bahasa pemrograman C++ itu bisa dipakai untuk membuat aplikasi-aplikasi desktop seperti antivirus, ya. Jadi di bahasa C++ itu kita bisa bikin antivirus, kemudian software pengolah gambar atau image processing, kemudian aplikasi pengolah kata atau word processing, hingga membuat compiler untuk bahasa pemrograman lain. Jadi beberapa bahasa-bahasa yang muncul sekarang seperti Java, kemudian Kotlin dan sebagainya, itu sumbernya berasal dari bahasa C++. Jadi compilernya itu dibuat dari bahasa C++. Jadi itu berbagai macam jenis aplikasi yang bisa kita buat. Jadi dulu waktu C++ itu masih paling, sampai sekarang pun sebenarnya masih banyak bahasa-bahasa pemrograman yang menggunakan C++ ya untuk membuat antivirus dan sebagainya. Jadi bisa dipakai untuk membuat tools seperti antivirus, bisa dibikin untuk image processing. Image processing itu aplikasi pengolah gambar ya. Misalnya kita mau mendapatkan titik-titik pixel dari sebuah gambar, nah itu bisa dibuat dengan menggunakan C++. Karena dia didukung oleh fasilitas grafis. Tapi grafisnya yang sederhana ya, tidak seperti grafis game engine, itu berbeda. Atau bisa kita buat untuk aplikasi pengolah kata. Pengolah kata itu seperti WordPad, itu pengolah kata ya, Word, kemudian Google Word, Google Dokumen, nah itu aplikasi pengolah kata atau word processing. Dulu ada aplikasi pengolah kata namanya WordStar, WS, ada juga namanya WordPerfect ya. Nah, itu semua dibuat dari bahasa C++. Kemudian secara singkat tentang bahasa pemrograman C++. Jadi bahasa pemrograman C++ pertama kali dirintis itu sejak pada tahun 1979. Belum lahir, Dik. 79 oleh Bjarne Stroustrup. Nah, oleh Bjarne Stroustrup, seorang ilmuwan komputer asal Denmark. Nah, pengembangan bahasa C++ itu terinspirasi dari penelitian tesis PhD. Jadi dia lagi mengambil S3 ya, PhD. PhD itu gelar untuk S3. Yang dulunya pernah dikerjakan oleh Stroustrup. Jadi dia mencoba dia punya tesis, kemudian tesisnya itu membutuhkan bahasa pemrograman untuk pengolahannya. Nah, dia tidak memiliki bahasa pemrograman yang tepat untuk membantu dia dalam menyelesaikan tesisnya, maka dia buatlah bahasa C++ untuk membantu ya. Jadi bahasa C++ itu bukan risetnya ya, bukan penelitiannya, tapi dia membuat bahasa C++ untuk membantu penelitiannya. Karena pada saat itu belum ada bahasa pemrograman yang dia jumpai yang bisa membantu dia di dalam melakukan riset yang dia tekuni. Gitu. Kemudian pada saat itu Stroustrup tertarik dengan bahasa Simula yang sangat mudah dipakai untuk pembuatan aplikasi skala besar. Jadi ada bahasa pemrograman Simula pada saat itu. Kemudian varian dari bahasa Simula seperti Simula 67 itu dianggap sebagai bahasa pemrograman pertama yang menerapkan konsep pemrograman berbasis objek. Akan tetapi bahasa Simula itu dianggap terlalu lambat untuk penggunaan sehari-hari, jadi memiliki kelebihan. Jadi walaupun sebenarnya ada bahasa Simula yang menjadi
yang menjadi inspirasi sebenarnya dari Stroustrup ini untuk mengembangkan bahasa C menjadi C++, tapi bisa dipakai ya, karena memiliki kekurangan. Kekurangannya itu adalah processingnya terlalu lambat untuk kebutuhan tesis yang dia teliti. Kemudian di sisi lain juga ada bahasa BCVL yang sangat cepat tapi kurang cocok untuk pembuatan aplikasi besar karena tidak didukung dengan object oriented programming. Kemudian, jadi pada saat dia bekerja di laboratorium perusahaan AT&T Bell Labs, nah, Bjarne Stroustrup ini memiliki masalah di pengembangan sistem operasi Unix. Jadi dulu ada sistem operasi yang berbasis Unix, nah itu yang menjadi dasar sistem operasi Linux yang banyak digunakan sekarang. Pada saat itu, ia teringat tesis yang dulu dikerjakan dan ingin menerapkannya ke dalam bahasa C. Cuma pemilihan bahasa C karena sudah cukup populer, juga dieksekusi dengan cepat, apalagi sistem Unix yang juga dibuat dengan menggunakan bahasa C. Akhirnya, pada tahun 1982, Bjarne Stroustrup mulai menambah fitur-fitur baru ke dalam bahasa C, terutama dukungan kelas, agar bahasa C bisa menggunakan paradigma object-oriented programming. Kemudian, Stroustrup terinspirasi dari bahasa Simula, dan juga bahasa pemrograman lain yang sudah mendukung object-oriented seperti Algol 68, ADA, CLU, dan ML. Nah, dari situlah akhirnya dibentuk atau dibuat bahasa pemrograman C++, karena sumbernya diambil dari bahasa C dengan menambahkan fitur-fitur baru, salah satunya adalah dukungan terhadap oriented programming yang sebelumnya tidak ada C. Kemudian bahasa barunya disebut sebagai bahasa C++, di mana C++-nya itu diambil dari operator increment plus ya. Plus itu kan bisa kita gunakan di Pascal ya. Kalau kita mau menaikkan satu nilai tambah 1 ke atas, biasanya kita bisa pakai tambah 2 kali ya, atau plus. Nah, itulah yang menjadi dasar ditambahkan ke dalam bahasa C sehingga jadinya bahasa C++. Kemudian operator increment biasa dipakai dalam bahasa pemrograman untuk menaikkan nilai variabel sebanyak 1 ya. Nah, itu di Pascal juga bisa kita lakukan. Jadi dengan demikian C++ juga berarti sebuah penambahan dari bahasa C standar. Kemudian pada tahun 1985 Bjarne Stroustrup membuat sebuah buku ya, mengarang sebuah buku yang sangat terkenal yang berjudul C++ Programming Language, di mana buku tersebut yang menjadi referensi utama dan menjadi standar tidak resmi dari bahasa C++ pada saat itu. Pada tahun yang sama juga dikembangkan compiler komersil untuk C++ pertama. Jadi pada tahun itu setelah adanya bahasa C++, kemudian setelah dia menciptakan atau menulis sebuah buku tentang bagaimana menggunakan C++, maka beberapa perusahaan itu mulai mengembangkan compiler komersil. Compiler komersil itu dia membuat compiler yang dijual belikan ya, yang diperjualbelikan. Jadi bikin compiler yang untuk dijual agar bisa menjalankan program yang sudah dibuat dengan C++. Jadi compiler itu kalau kita mengetik bahasa pemrograman, kita ketik bahasa pemrograman kan bahasanya itu menggunakan teks ya, teks biasa. Seperti di Notepad. Nah, setelah diketik dia kan perlu dijalankan. Perlu dicek apakah apa yang sudah kita tulis itu sudah benar atau tidak. Nah, di situ compiler. Jadi compiler itu mengkompilasi bahasa pemrograman yang sudah kita buat sehingga bisa dijalankan. Nah, itu. Kemudian kegunaan dari kita belajar bahasa C++. Jika kita sudah familiar dengan sintaks atau aturan penulisan dari bahasa C++, itu nantinya akan memudahkan kita untuk beralih ke bahasa pemrograman yang lebih modern ya untuk saat ini. Nah, itu seperti Java, kemudian CCRash yang ada di Microsoft, kemudian ada PHP, kemudian JavaScript. Nah, karena bahasa-bahasa ini semuanya merupakan turunan dari bahasa C dan bahasa C++. Jadi kalau kita sudah paham bagaimana aturan penulisan dari bahasa C++, bagaimana standar dasar penggunaan bahasa C++, nah itu akan mudah nantinya kalau kita beralih ke bahasa pemrograman lain seperti Java dan JavaScript ya.
Sama seperti nanti kalau kalian masuk di Object Oriented Programming, di mata kuliah pemrograman berbasis objek, itu kan biasanya yang dikasih di situ bahasa Java ya. Nah, sumber turunannya itu kan sebenarnya dari bahasa C. Jadi sintaksnya itu akan sama seperti yang ada di bahasa C. Jadi akan lebih mudah, kita lebih gampang pahami. Begitu juga nanti kalau belajar pemrograman mobile ya. Pemrograman mobile kalau misalnya menggunakan Android Studio, nah itu kan sumbernya dari bahasa Java ya. Ada juga yang turunan langsung dari bahasa C++. Nah, sedangkan bahasa JavaScript itu biasanya dipakai bersamaan dengan PHP ya. Kalau di PHP itu dengan JavaScript biasanya kita pakai bersamaan. Nah, itu juga sama ya. Struktur bahasanya itu menggunakan bahasa C++. Jadi akan lebih mudah kalau kita beralih bahasa tersebut nantinya. Kemudian bahasa C++ juga dipakai untuk membuat berbagai macam aplikasi, dan yang paling menonjol yaitu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat game. Jadi beberapa game-game engine yang ada saat ini itu library-nya itu menggunakan bahasa C++. Nah, ini gambaran kira-kira tentang penggunaan bahasa C++ di dalam game, pembuatan game ya. Jadi game-game engine yang paling terkenal seperti Unreal Engine, Unity, CryEngine, dan Construct itu bahasanya menggunakan bahasa C++. Sumbernya. Jadi engine C++, Unity juga pakai C++, Unreal Game juga pakai C++, dan seterusnya ke bawah. Kemudian C++ juga cocok dipakai untuk membuat aplikasi yang perlu mengakses hardware seperti di perangkat IoT ya, Internet of Things, embedded system, kemudian membuat berbagai macam aplikasi desktop yang berbasis grafis, khususnya ketika dia digabungkan dengan Microsoft Visual Studio. Jadi di dalam Microsoft Visual Studio itu ada berbagai macam jenis aplikasi tergantung kebutuhan ya. Nah, cuma dia komersil, berbayar ya, berbayar. Cukup mahal itu kalau kita beli Microsoft Visual Studio. Nah, di dalamnya itu kita bisingkan dengan bahasa C++ untuk membuat aplikasi, salah satunya itu adalah tentang model grafis, ya, seperti bikin graf, chart, dan sebagainya. Nah, yang paling banyak dipakai itu kalau untuk saat ini, itu digabungkan ke embedded system. Jadi kalau kita bikin sistem tertanam ke dalam sebuah alat, bahasa yang dipakai itu adalah C++. Ya. Kalau kita bikin robotika, robot, nah itu juga bahasa yang dipakai adalah bahasa C++. Oke. Kemudian perbedaan antara bahasa C dengan bahasa C++. Nah, tadi di awal sudah disinggung ya, sudah disinggung bahwa perbedaan paling mendasar antara bahasa C dengan C++ itu adalah dukungan terhadap object oriented programming ya, atau pemrograman yang berbasis objek, di mana C++ itu sudah mendukung ke object oriented programming, sedangkan bahasa C sebelumnya tidak. Perbedaan paling utama antara bahasa C dengan C++ ada di paradigma pemrograman atau biasa disebut dengan cara penulisan kode program. Ya. Bahasa C itu menggunakan paradigma procedural programming, di mana untuk menulis program yang kompleks, kode akan dipecah menjadi function-function atau yang terpisah untuk kemudian nanti disatukan ke dalam kode program utama. Nah, ini kan sudah pernah kita pelajari di algoritma dan pemrograman yang kemarin ya. Nah, ini sudah pernah kita pelajari di algoritma dan pemrograman kemarin, bagaimana kita membuat sebuah program menjadi satu program yang besar, kita pecah-pecah menjadi beberapa program kecil dengan menggunakan prosedural ya, yaitu prosedur dan fungsi. Nah, di bahasa C sebenarnya sudah mendukung tentang itu ya. Jadi di bahasa C itu kita bisa membuat
sebuah program yang kompleks dengan memecah-mecah menjadi beberapa program yang kecil-kecil dan untuk prosedural. Kemudian nanti dia disatukan di dalam satu program itu hanya tinggal memanggil fungsi yang sudah kita. Nah, keunggulan dari procedural programming adalah mudah dipelajari, terutama untuk yang baru belajar di pemrograman. Namun ketika masuk ke dalam aplikasi yang kompleks, pengelolaan kode program akan menjadi kendala utama. Jadi, pada kita membuat program yang lebih besar, yang membutuhkan tim membentuk, itu tidak cocok menggunakan bahasa C, walaupun dia sudah procedural programming. Ya, tidak cocok digunakan di situ, karena ada beberapa hal di mana kita masing-masing tim ini kan terdiri beberapa orang ya. Beberapa orang itu biasanya membuat modul-modul sendiri. Nah, kalau menggunakan bahasa C itu ada beberapa poin yang tidak bisa dipakai terpisah, ya, dipakai terpisah karena dibuat oleh orang yang berbeda, ya bisa saja pemahamannya berbeda. Tapi kalau satu orang yang buatkan tidak ada, tapi kalau orang yang berbeda pemahamannya bisa berbeda. Contoh saja misalnya begini, kalau di bahasa C ya, walaupun dia sudah berat. Misalnya kita mendefinisikan sebuah variabel, anggaplah dengan nama luas lingkaran toh, di satu tempat. Dan variabel, maka variabel itu tidak bisa lagi kita gunakan di tempat yang lain, walaupun prosedural yang berbeda. Itu terjadi di bahasa C. Nah, kalau kita dalam bentuk tim, kita kan tidak tahu variabel-variabel apa saja yang sudah dipakai oleh orang lain. Dalam tim kita ini ya, kita tidak tahu dia menggunakan variabel apa. Si A pakai variabel apa, si B pakai variabel apa. Jadi bisa saja kita menggunakan satu nama variabel yang sama. Itu. Kalau orang yang bikin hanya satu, tidak ada masalah ya. Dia pasti mungkin akan ingat apa saja variabel yang sudah dibuat. Tapi kalau dia dalam bentuk tim, itu yang jadi kendala utama itu di bahasa C. Nah, untuk kode program yang misalnya terdiri dari 1000 baris, nah itu akan sangat mungkin tidak sengaja kita menggunakan nama variabel luas lingkaran di tempat yang berbeda. Ya mungkin si A sudah menggunakan nama variabel luas lingkaran, kemudian si B juga menggunakan variabel luas lingkaran. Ketika programnya disatukan ke dalam program utama, nah itu akan terjadi error atau kendala. Karena ada variabel yang namanya sama, walaupun terjadi di prosedural yang berbeda. Itu yang terjadi di bahasa C. Ya. Tapi kalau kita menggunakan object oriented programming, itu tidak akan terjadi ya. Karena object oriented programming itu memisahkan antara satu, karena dia dibagi-bagi dalam bentuk kelas, jadi antara satu kelas dengan kelas lain itu terpisah, itu terganggu. Jadi walaupun kita menggunakan variabel yang sama, tidak akan ada masalah. Itu contoh sederhana saja ya. Kenapa C kurang cocok digunakan untuk membuat aplikasi yang kompleks kalau dia dibuat dalam bentuk tim. Kemudian, di dalam bahasa C++ itu sebenarnya kita juga tetap bisa menulis dalam bentuk prosedural programming seperti di bahasa C. Ya. Jadi, tetap di bahasa C++ itu apa yang ada di bahasa C bisa dipakai di bahasa C++. Akan tetapi bahasa C++ itu juga mendukung paradigma object-oriented programming. Di dalam object-oriented programming, sebuah kode program dipecah ke dalam bentuk kelas dan objek. Nah, itu yang saya sudah bilang tadi. Jadi setiap kelas dan objek itu bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain, tapi tidak saling menimpa. Kalau di bahasa C, di proseduralnya itu masih saling menimpa ya. Kalau kita sudah pakai satu variabel di tempat lain, tidak bisa lagi digunakan di tempat yang berbeda. Variabel tersebut. Nah, kalau orang yang bikinnya berbeda, nah, saya kan ada kesamaan variabel di situ. Ketika disatukan akan terjadi error. Tapi kalau kita buatnya dia dalam bentuk object oriented, si A bikinnya kelas A, si B juga bikinnya kelas B, masing-masing kelas itu tidak akan saling terpengaruh. Jadi ketika dia disatukan tidak akan saling terganggu. Walaupun di dalamnya itu menggunakan nama-nama variabel yang sama. Nah, itulah kelebihan yang ada di C++. Nah, ini contoh misalnya ketika kita membuat sebuah variabel luas lingkaran di dalam kelas A, kemudian kita bisa juga membuat variabel dengan nama yang sama, yaitu luas lingkaran di dalam kelas B, dan itu tidak akan saling mengganggu. Oke,
Kemudian konsep pemrograman objek itu sangat cocok untuk proyek yang kompleks dan melibatkan tim. Jadi pembatasan kelas dan objek membuat kode program tidak saling bentrok. Jadi masing-masing orang yang ada di dalam tim tersebut itu akan membuat objek dan kelasnya masing-masing. Sehingga ketika programnya disatukan ke dalam main program atau program utama, nah itu tidak akan saling terpengaruh atau tidak akan saling terganggu. Tidak akan terjadi error atau bug. Nah, kemudian paradigma object oriented programming itu membutuhkan pendalaman tersendiri ya. Jadi cakupannya sangat luas seperti yang saya sudah bilang tadi, dan relatif lebih sulit dipelajari untuk orang yang baru belajar di bahasa pemrograman. Karena di dalamnya itu terdapat 3 konsep dasar pemrograman objek, yaitu encapsulation, inheritance, kemudian ada polymorphism. Nah, itu nanti pembahasannya lebih jauh lah kalau kalian sudah masuk di mata kuliah object oriented programming. Jadi kalau di pemrograman terstrukturnya nanti sudah belajar bahasa C, nanti masuk di mata kuliah object oriented programmingnya akan jadi lebih mudah karena sudah punya dasar. Karena sudah punya dasar, sudah punya basic tentang bagaimana bahasa C++. Gitu. Karena di bahasa C++ itu kan sudah bisa menggunakan objek. Nanti pendalaman lebih jauhnya nanti di mata kuliah object oriented programming. Kalau untuk sekarang ya kita belajar dasar C++-nya saja dulu ya, dari awal. Oke. Kemudian perbedaan struktur dasar kode program antara bahasa C dengan C++. Ya. Di dalam bahasa C, baris pertama biasanya kita butuh perintah include stdio, itu untuk memanggil library ya. Sama kalau di Pascal itu uses CRT, itu untuk memanggil library. Kalau di C itu atau di C++ itu menggunakan include, perintah include dengan tanda pagar ya. Jadi tanda pagar di depannya itu memang harus ditulis. Memang harus ditulis seperti itu. Jadi include stdio titik H itu ya sama seperti CRT-nya kalau di Pascal. Kemudian menggunakan perintah printf untuk menampilkan teks serta menggunakan perintah scanf untuk membaca inputan. Jadi printf itu kalau di Pascal sama seperti write, kemudian scanf kalau di Pascal itu sama seperti read. Ya, gitu. Itu di bahasa C, itu di bahasa C. Kemudian di dalam bahasa C++, pada baris pertama itu menggunakan perintah include IOStream. Beda ya, beda. Kalau di bahasa C itu pakai stdio nama library-nya. Nah, kalau di bahasa C++ itu library-nya namanya IOStream. Oke. Kemudian perintah untuk menampilkan tulisan itu di layar adalah cout. Ya, cout untuk menampilkan teks. Kemudian perintah untuk membaca atau menginput itu adalah cin atau cin. Nah, bedanya ya. Kemudian perbedaan lain yang ada di dalam filenya itu adalah ekstensi file. Ya, ekstensi file. Kode program bahasa C itu disimpan dengan ekstensi .c. .c. Kalau Pascal kan ke titik pas ya. Kalau C .c. Seperti hello world.c. Nah, itu adalah nama file yang dibuat dengan menggunakan bahasa C. Sedangkan bahasa C++ itu menggunakan ekstensi .cpp. Jadi pastikan ini ketika Anda menyimpan file program nanti untuk bahasa C++, pastikan ekstensinya itu adalah .cpp, C++. Seperti contohnya misalnya nama filenya itu adalah hello world.cpp. Di kode blok kalau saya tidak salah ingat, default-nya itu adalah dia bahasa C, .c ya. Jadi kalian perlu menambahkan belakangnya itu menjadi cpp kalau kalian simpan. Kalau kalian simpan, pastikan nama filenya itu adalah ekstensinya adalah cpp, C++. Nah, ini contoh ya perbedaannya. Jadi di bahasa C itu pertama kita menggunakan include stdio, kalau di bahasa C++ itu menggunakan include, salah tulis ini. Bukan stdio di sini, tapi IOStream ya, IOStream. Nah, ini salah tulis ini. Nah, kalau di C untuk menampilkan tulisan itu kita pakai nama perintahnya adalah printf ya, hello world.
Kalau di C++, nah ini juga salah ya, salah tulis berarti. Ini adalah cout, ya. Jadi dia std titik 2 kali baru cout. Nah, nanti tinggal tulisannya hello world. Ini salah ini ya. Ini harusnya cout di sini. Ada dulu std di depannya. Std titik 2 kali baru cout. Baru nanti hello world. Oke. Ini bukan stdio tapi iostream. Nah, kalau di C++. Kenapa saya tulis 2 kali? Berarti salah copy. Oke. Kemudian, persamaan antara bahasa C dengan C++. Misalnya, struktur penulisan seperti if, atau if else, kemudian switch case, itu sama seperti antara bahasa C dengan C++. Itu masih bisa dipakai ya. Jadi struktur pemilihan, if else dengan switch, itu sama. Switch itu, kalau di Pascal sama dengan ini, case. Case ya. Nah, kalau di C dia disebut switch namanya. Switch. Dia sama dengan case. Nah, begitu juga dengan perulangan ya, seperti for, while dengan do while itu strukturnya sama di antara bahasa C dengan C++. Sama gitu, tidak ada perbedaannya. Kemudian, meskipun tidak semua, pada umumnya compiler dari bahasa C++ itu juga bisa dipakai untuk menjalankan kode program yang ditulis dengan menggunakan bahasa C ya. Nah, contoh seperti kode blok yang kita gunakan nantinya di praktikum itu bisa dipakai untuk compiler bahasa C dengan C++. Jadi di kode blok nanti itu dia sudah berlaku sebagai compiler, juga sudah berlaku sebagai IDE ya, atau text editor. Jadi di situ kita menuliskan kode programnya, di situ juga nanti kita jalankan programnya. Jadi tempat kita menulis kode program itu kan biasanya disebut dengan IDE atau text editor. Nah, sedangkan kalau untuk menjalankan apa yang sudah kita buat, itu membutuhkan yang namanya compiler. Nah, untuk bisa menjalankan apa yang sudah kita tulis. Nah, di kode blok itu, dia sudah menyatu. Jadi sudah berfungsi sebagai text editor, juga berfungsi sebagai compiler. Mungkin sudah ada yang install ya kode bloknya. Kemudian, persamaan lainnya adalah antara bahasa C dengan C++ itu sama-sama dikembangkan oleh pada laboratorium AT&T Bell Laboratory oleh dua ilmuwan yang berbeda. Tadi saya sudah bilang bahwa C dengan C++ itu dibuat oleh dua orang yang berbeda. Bahasa C itu dirilis pada tahun 1972 oleh Dennis Ritchie, sedangkan bahasa C++ itu dirilis 13 tahun berikutnya, 1985 oleh Bjarne Stroustrup. Jadi orang yang berbeda ini yang mengembangkan. Ya. Oke, habis. Selesai untuk pengenalan tentang bahasa C, mulai dari pengertian bahasa C, kemudian apa perbedaan antara bahasa C dengan C++, sejarah singkat dari bahasa C++, apalagi apa kegunaan kita belajar bahasa C, dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan sebelum saya kasih lihat modul praktikumnya. Modul praktikum. Jangan lupa untuk absen ya. Jangan lupa untuk absen di Google Classroom untuk teori. Hanya sampai batas jam 10 itu ya. Jangan sampai late. Kalau late itu berarti berkurang gitu nilainya. Ini bedanya antara C+ dengan C Crash itu dibuat oleh developer yang berbeda. Ya. Kalau C++ itu dia lebih basic, lebih dasar. Artinya dia adalah struktur bahasanya. Nah, sedangkan C Crash ini pengembangan dari C++ tapi dibuat lebih komersil. Nah, itu ada di Microsoft Visual Studio. Jadi C-Crash itu sebenarnya sama nih, struktur bahasanya sama, tapi C-Crash-nya itu dibuatnya lebih komersil, lebih dijual. Kalau C++ itu kan gratis ya, open source. Oke Pak, makasih. Tapi struktur bahasanya sama ya, sama saja. Kalau si Crash ini kan pembuatnya Microsoft, ya.
Oke, ada lagi? Kalau kalian install Microsoft Visual Studio, di dalamnya itu ada banyak sekali bahasa pemrograman. Nah, salah satunya itu C-Crash. Bahkan ada namanya bahasa pemrograman F-Crash. F-Crash di dalam Visual Studio itu. Cuma saya sendiri belum pernah menyentuhnya. Kalau biasanya di Visual Studio yang saya sentuh itu bahasa basicnya, ya. Basic.net. Nah, itu yang biasanya saya gunakan untuk mata kuliah pemrograman visual. Ada yang lain? Oke, sambil kita lihat modul praktikumnya. Di modul praktikum ini, untuk modul praktikum pertama itu adalah untuk menginstal compiler dengan text editor. Dalam hal ini, namanya itu adalah kode blok. Kode blok namanya ya. Jadi ini kode blok ini bukan bahasa pemrograman ya. Jangan salah paham, kode blok itu bukan bahasa pemrograman. Ini compiler dan text editor. Di dalamnya kita bisa menulis bahasa C sekaligus mengcompile bahasa C-nya. Nah, bukan hanya bahasa C yang bisa ya dalam. Jadi bukan bahasa pemrograman ini kode blok ya, yang salah paham. Nah, nama compiler kalau kita mau nama compilernya itu kalau kita mau mengcompile bahasa C-nya itu namanya adalah GNU GCC itu nama compilernya. Nah, di kode blok itu sudah ada di dalamnya. Makanya dia bisa mengcompile bahasa yang kita tulis dengan C++. Karena sudah include di dalamnya itu. Nah, ini ada pengertian compiler, aplikasi yang dipakai untuk membaca dan menerjemahkan kode program komputer untuk menghasilkan sebuah aplikasi. Dan seterusnya ke bawah ya. Ini ada beberapa compiler yang terkenal yang untuk C++, ada GNU, ada Borland Turbo C++, ada Microsoft Visual, ada Intel C++ compiler. Yang dipakai itu yang ini GCC. Kemudian IDE, Integrated Development Environment, ini adalah ruang kerja atau tempat kita menuliskan kode program ya. Itu biasa disebut dengan IDE. Disebut dengan IDE. Dan seterusnya, nah, IDE yang kita pakai sekaligus di dalamnya sudah ada compilernya itu adalah kode blocks ya. Contoh beberapa IDE dari C++ itu adalah Turbo C++. Nah, ini masih versi DOS ini. Jadi kalau kita mau jalankan di Windows 10 ya pakai DOSBox sama seperti Pascal. Kemudian ada Visual C++, kemudian ada kode blocks. Untuk tutorialnya ya kita pakai kode blocks. Kemudian download aplikasi kode blocks-nya itu alamatnya ada di codeblocks.org. Open source ini ya, gratis aplikasinya. Gratis, tidak berbayar. Jadi di-download saja dan bisa dipakai. Kemudian download, ini proses downloadnya. Kalian mungkin belum terlalu paham. Ada tutorialnya di situ. Nanti pakai yang kode blocks yang ada ininya, Mingwe setup. Ini yang paling utama. Pakai yang Mingwe setup. Di dalamnya itu sudah ada compiler untuk C++. Pakai yang ada Mingwe-nya ini. Ya, ukurannya sekitar 145 MB. Ya, kecil lah. Kemudian ini proses instalasi. Instalasinya ya sama lah seperti biasa. Next, finish. Sama. Tempatnya kasih default saja tempatnya, jangan mau berubah ke tempatnya. Kemudian ini tampilannya kalau sudah dijalankan kode blocks-nya. Kalau sudah berhasil diinstal, nanti dijalankan hasilnya seperti ini. Nah, yang paling yang perlu diperhatikan pada saat kita selesai menginstal itu adalah lokasi compiler untuk C++. Biasanya sih dia sudah ada ya, sudah ada, cuma memastikan saja. Jadi pastikan untuk lokasi compilernya. Karena kalau kita yang pakai yang tadi yang Mingwe ya, Mingwe itu di dalamnya sudah ada compiler C++-nya. Yang ini tadi. Kalau kita pilih dia download-nya ya. Kalau kita pilih download-nya yang ini, yang Mingwe ini, itu di dalamnya itu sudah ada compilernya. Jadi kalau yang lain ini belum. Jadi diinstal terpisah itu library-nya. Jadi pakai Mingwe-nya. Nah, cuma untuk memastikan saja
lokasi compilernya sudah benar, biasanya sih sudah benar kalau kita installnya benar. Nah, ini, jadi di lokasi compilernya itu di dalam setup ya. Jadi di setting, kemudian compiler. Nah, pastikan di sini lokasi compilernya itu sama seperti lokasi instalasi. Tuh. Kalau dia berbeda, ya tinggal di auto detect saja. Kalau dia berbeda, tinggal di auto detect. Siapa tahu kalian installnya di lokasi yang berbeda, instalasi kode bloknya itu di D misalnya, mungkin bisa saja di sini akan berbeda. Bukan di D, tapi malah di sini tuh. Kalian installnya di D, tapi di sini tertulisnya C. Nah, nanti ya tinggal auto detect saja. Makanya saya bilang tadi kalau install ya nggak usah dirubah lokasinya, kasih default saja. Oke, untuk membuat file C++-nya tinggal masuk ke menu file, new, pilih empty file, nanti hasilnya seperti ini, untitled, belum ada judulnya ya. Nah, nanti tinggal di sinilah kita ketik kode program untuk bahasa C-nya. Kemudian untuk menyimpan ya seperti biasa, tinggal masuk ke menu file, pilih save file. Nah, pastikan ekstensinya adalah CPP. Ya, CPP. Defaultnya di sini kalau saya tidak salah ingat C ya. C. Jangan langsung file save. Tidak memperhatikan nama file dengan ekstensi. Nah, masalahnya defaultnya itu kalau saya tidak salah ingat di sini adalah bahasa C ya, bahasa C. Ketika kode programnya kita tulis dengan menggunakan CPP, lalu kita simpan dengan ekstensi bahasa C, lalu kita jalankan pasti error. Kan beda struktur ya, beda struktur. Ya, seperti kalau di bahasa C itu kan di sini stdio, kalau di C++ kan iostream. Nah, kalau dia kita save dengan C baru kita compile, pasti hasilnya berbeda. Error itu. Maka pastikan ketika kita simpan, file ekstensinya itu adalah CPP. Oke. Nah ini. Pastikan nama file ekstensinya adalah CPP. Ya. Kalau berbeda ya error itu. Kemudian untuk menjalankan, nanti tinggal gunakan saja, ada dua proses ketika kita mau jalankan ya. Yang pertama kita build dulu. Build itu sama kalau di Pascal kemarin, hanya dengan menekan tombol F9. Build itu untuk mengecek apakah kode program yang kita tulis itu sudah bebas dari error. Ya, di build istilahnya ya. Tapi belum dijalankan ya, belum dijalankan. Baru di build. Itu masuk di build compile. Atau tekan Ctrl Shift F9. Atau dengan klik tombol gear. Kalau di kode bloknya nanti tinggal kode ini. Atau masuk di menu build, pilih compile. Nah, itu belum dijalankan ya, hanya mengcompile saja, kemudian nanti melihat hasilnya apakah ada error atau tidak. Nah, errornya nanti bisa dilihat di bagian log. Setelah dikompile, nanti ada lognya yang muncul, di situ bisa kelihatan di mana lokasi error. Nah, ini contoh lognya ini. Nah, kalau misalnya berhasil, ya berarti tidak ada error yang muncul di sini. Error biasanya dia warna merah. Oke. Nah, nanti kalau kita sudah compile, kita save dulu ya. Jadi kita ketik kode program, kemudian kita save. Setelah kita save, kita compile. Nah, setelah kita compile, nanti filenya itu akan ada 3 yang terbentuk ya. Akan ada yang 3 yang terbentuk. Yang pertama itu adalah CPP source-nya, kemudian .o ini adalah file hasil compile, kemudian .exe ini adalah file yang kita mau jalankan. Kita mau running. Ya. Kita langsung melihat hasilnya ya tinggal klik filenya yang .exe-nya. Jadi nanti ada tiga file yang terbentuk. Jadi cpp.o objek kemudian file exe. Kemudian untuk menjalankannya tinggal klik tombol run ya. Buka menu build, pilih run, atau bisa dengan menekan tombol Ctrl F10 atau klik tombol run-nya saja. Jadi 2 kali proses. Pertama di build dulu yang tombol gear, setelah itu baru kita run. Atau kalau mau melaksanakan compile dengan run 1 kali, nah tinggal klik tombol yang build and run di sebelahnya itu. Ya, jadi ini gear, di simbol gear ini adalah build, simbol play ini adalah untuk run, kemudian ada gear dengan play, nah itu untuk build dan run. Jadi kalau kita klik itu, dia compile sekaligus jalankan programnya. Oke, jadi 2 proses ya. Jadi setelah kita ketik, kita save, pertama kita build dulu, setelah itu kita run. Atau bisa langsung saja 1 kali tombol ini.
Oke. Jadi pastikan di save dulu baru dijalankan. Nah, kemudian untuk percobaannya program satu-satu ya sederhana, baru satu baris ini untuk menampilkan tulisan Hello World di layar. Kemudian ada penjelasan, ada fungsi return null, itu memang ciri khasnya di C++ ya. Jadi setiap program yang kita tulis itu dalam bentuk prosedural. Setiap prosedural itu harus ada nilai kembaliannya. Nah, itulah yang menggunakan fungsi return. Nah, return null itu mengembalikan nilai nol atau dianggap bahwa programnya itu bebas error. Kalau di main program itu biasanya kita pakai return null. Wajib ini ya tulis ya. Walaupun di beberapa compiler itu boleh tidak dituliskan return null, tapi sebaiknya dituliskan. Dibiasakan untuk dituliskan. Kemudian jalan simpan dengan nama prak11 CPP, kemudian compile lalu jalankan. Kemudian program 12 kita buat 3 baris ya. Ada Hello World, sedang belajar bahasa C++ di STMI Karisma Makassar. Nah, di sini ada satu tambahan /n ya, /n. /n ini fungsinya untuk membuat teks berikutnya itu pindah baris. Teks berikutnya. Sama kalau di Pascal itu dia pakai apa namanya? Write ln. Ada ln-nya di belakang tuh, write ln. Dia di sini pakai fungsi /n. Ini salah satunya. Ada sebenarnya banyak nanti ini slash-nya. Salah satunya adalah /n untuk pindah baris, new line. Jadi ya ini ada keterangannya /n itu untuk pindah baris. Kemudian ini kalian simpan prak12 CPP dan seterusnya. Kemudian program yang 13 hampir sama dengan program 12, perbedaannya di sini adalah kita menggunakan namespace. Namespace itu dipakai untuk meringkas penulisan. Nah, di sini kalau kita lihat setiap kita tuliskan cout itu ada standar ya, std titik 2 kali. Titik 2 kali. std, std, std. Nah, ini sebenarnya bisa kita ringkas dengan menggunakan namespace. Jadi di atasnya itu kita pakai using namespace std, sehingga di sini tidak perlu lagi kita tulis. Oke. Nah, jadi tinggal cout-nya saja perintah untuk menampilkan tulisan di layar. std-nya kita ringkas di atas satu kali. Oke. Nah, itu perbedaannya dengan 12. Kemudian tugas, nanti tinggal membuat biodata masing-masing. Terdiri atas nama, alamat, tanggal lahir, dan nomor telepon. Nanti simpan dengan nama tugas 11. Jadi ada 4 program, 3 program dari percobaan, 1 program dari tugas, masing-masing itu di-upload di Google Classroom. Jadi yang kalian kumpul nanti itu ada 4 file. Itu untuk praktikumnya. Baik, ada pertanyaan? Silakan sebelum kita akhiri. Ada? Tidak kayaknya, Pak. Nah, di Karisma Classroom, kebetulan saya belum enroll ya, saya lupa. Saya belum enroll, harusnya tetap di enroll di situ nantilah. Saya enroll di situ. Tapi untuk absen di Google Classroom itu wajib ya, baik untuk teori maupun praktikumnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, aman. Ya, kita cukupkan pertemuan kuliah kita untuk hari ini. Silahkan langsung menuju praktikum pemrograman terstrukturnya untuk mengambil modul praktikumnya, dikerjakan modul praktikumnya. Kemudian setelah selesai langsung diupload. Jangan ditunda uploadnya karena nilai tergantung kapan kalian upload. Ya, ada di keterangannya di situ. Baik, kita tutup pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, salam sejahtera semua. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Pak, selamat siang Pak, sehat-sehat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sehat-sehat hijau semua. Ya, tidak apa-apa Jaldi, terlambat. Mudah-mudahan minggu depan tidak terlambat. Suruh Rio kasih bangun kalau terlambat.
Tugasnya Mitorio sebagai ketua tingkat untuk membangunkan anggotanya. Dengar